bisnis, hubungan kerjasama antar perusahaan seringkali dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat para pihak. Kontrak tersebut tidak hanya memuat hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi dasar hukum apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Pada kasus ini, PT Sumberkarya sebagai penyedia barang telah melaksanakan kewajibannya dengan mengirim 100 unit komputer kepada PT Maju Jaya sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Nilai keseluruhan transaksi tersebut mencapai 500 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Maju Jaya belum memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh, hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar 200 miliar yang belum dilunasi. Keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Sumberkarya dan berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum. Sesuai dengan klausul, penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menempuh jalur negosiasi dan dengan bantuan seorang mediator sebelum membawa perkara ini ke arbitrase. Apakah para pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, atau sengketa ini hanya berlanjut di tahap penyelesaian yang lebih formal? Berikut proses negosiasi yang akan berlangsung. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran seluruh pihak dan pertemuan ini. Saya ditunjuk sebagai mediator untuk membantu para pihak mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Sebelum kita memulai, saya ingin menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mencari solusi, bukan untuk saling menyalahkan. Oleh karena itu, saya berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat secara terbuka, jujur, dan tetap menghormati satu sama lain. Apakah para pihak memahami dan menyetujui hal tersebut? Baik, untuk memulai pembahasan, saya persilahkan pihak PT Sumberkarya menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar pembahasan mereka. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator. Jadi, sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 10 Januari, perusahaan kami menandatangani kontrak pengadaan 100 unit komputer dengan nilai keseluruhan 500 juta. Seluruh barang telah kami kirim tepat waktu dan telah diterima tanpa adanya keberatan ataupun penolakan dari pihak PT Maju Jaya. Namun hingga hari ini pembayaran yang kami terima baru sebesar 300 juta. Dengan demikian masih terdapat sisa kewajiban sebesar 200 juta yang belum diselesaikan. Selain itu, perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan pasal pembayaran dalam kontrak, pelunasan wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah barang diterima. Saat ini, keterlambatan telah berlangsung hampir 3 bulan. Secara hukum, kondisi tersebut merupakan bentuk wan prestasi karena kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sesuai waktu yang diperjanjikan. Keterlambatan itu juga berdampak cukup serius terhadap operasional perusahaan kami. Kami memiliki kewajiban kepada pemasok, biaya operasional dan pembayaran gaji karyawan yang harus dipenuhi tepat waktu. Yang kami harapkan sebenarnya bukan semata-mata pembayaran, melainkan kepastian, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya persilahkan pihak PT Maju Jaya untuk memberikan tanggapan. Oke, saya sebagai perwakilan dari PT Maju Jaya, saya berturut menyampaikan permohonan maaf kepada PT Sumberkarya atas keterlambatan yang terjadi. Dan juga kami mengakui bahwa memang masih terdapat kewajiban yang belum kami selesaikan. Namun perlu kami jelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Beberapa proyek yang menjadi sumber pemasukan utama mengalami penundaan dan juga pembayaran dari klien kami. Akibat arus kas perusahaan terganggu dan berdampak pada kemampuan kami untuk melakukan pembayaran secara penuh dalam waktu yang ditentukan. Kami tidak bermaksud menghindari kewajiban ataupun mengingkari kontrak. Klien kami tetap beritikat baik untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada. Bahkan kami telah membawa dokumen laporan keuangan perusahaan sebagai bukti bahwa kondisi tersebut memang terjadi secara nyata. Kami menghargai penjelasan tersebut, namun perlu dipahami bahwa kesulitan internal perusahaan tidak menghapus kewajiban yang telah diperjanjikan. Kami memahami posisi tersebut dan tidak bermaksud membantahnya. Baik, agar pembahasan kita ini lebih terarah, saya persilahkan pihak PT Sumberkarya untuk menyampaikan tuntutannya. Baik Pak, tuntut kami cuma sederhana. Pertama, pelunasan sisa pembayaran sebesar 200 juta. Kedua, pembayaran denda keterlambatan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Menurut kami, tuntutan tersebut masih berbeda dalam batas yang wajar karena hanya meminta pemenuhan hak-hak kontrak klien kami.
Sebenarnya Pak, kami tidak ingin sengketa ini berlarut-larut. Namun kami juga tidak dapat membiarkan keterlambatan ini terus terjadi tanpa kepastian penyelesaian. Baik, terima kasih penjelasannya. Bagaimana tanggapan pihak PT Maju Jaya? Secara prinsip kami akan melaksanakan sebuah kewajiban kami. Akan tapi untuk membayar 200 juta dalam waktu dekat, kami secara perusahaan masih terbebani gitu Pak, belum sanggup. Jika demikian, apakah pihak PT Maju Jaya memiliki usul penyelesaian? Baik Pak, ada Pak. Jadi kami mengusulkan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu kami membayar 100 juta, dibayar dalam 7 hari kerja. Tahap kedua itu kami membayar 100 juta, dibayar 30 hari setelah pembayaran pertama Pak. Lalu bagaimana dengan denda keterlambatan yang telah ditimbul? Baik Bu, kami berharap denda tersebut dapat dipertimbangkan lagi gitu, untuk dapat dikurangi. Penghapusan denda tentu sulit kami terima karena klausul tersebut telah disepakati oleh kedua pihak sejak awal. Apabila demikian, apakah memungkinkan jika klien kami hanya membayar 50% dari total denda? Terus terang saja Pak, angka tersebut itu masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kerugian yang kami alami selama masa keterlambatan. Saya melihat kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan yang sah. Mungkin dapat dipertimbangkan suatu titik temu. Setelah berdiskusi dengan klien kami dapat memberikan konsesi apabila pembayaran tahap pertama benar-benar dilakukan dalam 7 hari kerja, maka kami bersedia menerima pembayaran denda sebesar 75% dari nilai yang seharusnya. Mohon waktu beberapa menit untuk berdiskusi dengan klien kami. Oke, setelah kami tadi berdiskusi, kami mempertimbangkan kondisi perusahaan dan usulan yang diberikan. Kami dapat menerima skema tersebut. Saya akan membacakan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Di sini PT Maju Jaya akan membayar sisa kewajiban sebesar 200 juta dalam 2 tahap, yaitu 100 juta dalam 7 hari kerja dan 100 juta 30 hari setelah pembayaran pertama. PT Maju Jaya juga akan membayar 75% dari total denda keterlambatan. Apabila terjadi keterlambatan kembali, maka denda penuh sebagaimana diatur dalam kontrak akan berlaku. Apakah seluruh pihak menyetujui rumusan tersebut? Setuju. Dengan demikian, sengketa ini dinyatakan selesai melalui negosiasi dan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang mengikat para pihak. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, penyampaian kepentingan masing-masing pihak, serta serangkaian tawar-menawar yang dilakukan secara terbuka dan profesional, PT Maju Jaya dan PT Sumber Karya akhirnya mencapai kesepakatan bersama. PT Maju Jaya menyatakan kesediaannya untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati. Sementara PT Sumber Karya memberikan kelonggaran tertentu terkait tuntutan denda keterlambatan. Kesepakatan tersebut menjadi bukti adanya iktikat baik dari kedua belah pihak untuk menjaga hubungan kerjasama yang telah terjalin. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi menunjukkan bahwa tidak setiap perselisihan harus berakhir di pengadilan atau arbitrasi. Dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan kesediaan untuk mencari jalan tengah, para pihak dapat menemukan solusi yang lebih cepat, efisien, dan menguntungkan. Demikianlah praktik negosiasi sengketa keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis.